Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan kisah Punapati Jataka yang penuh makna. Yuk, kita simak bersama. Apa? Ditinggalkan tanpa dicicipi, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai minuman keras yang telah dicampur dengan obat. Di kota Sawathi, sekelompok pemabuk berkumpul dalam keadaan kantong kosong. Mereka mengeluh karena tak punya uang, bahkan untuk membeli satu botol minuman keras. Lalu, salah satu dari mereka, seorang penjahat licik, mengusulkan rencana jahat yang akan melibatkan saudagar kaya terkenal, Anatha Pirndika. Rencananya sederhana, namun keji. Mereka akan mencampur minuman keras dengan obat bius, lalu menunggu Anatha Pirndika lewat di depan tenda minuman. Dengan pura-pura ramah, mereka akan mengundangnya mencicipi minuman langka itu, lalu merampas cincin dan pakaiannya ketika ia tak sadarkan diri. Rencana itu disetujui semua. Mereka menyiapkan minuman beracun itu, duduk di tenda dan menunggu. Tak lama, Anatha Pirndika lewat dalam perjalanan pulang. Mereka memanggilnya dengan hangat, menawarkan minuman yang katanya sangat istimewa. Anatha Pirndika tahu betul bahwa seorang yang memegang dhamma tidak akan menyentuh minuman keras. Namun, ia juga tahu ada maksud tersembunyi. Untuk membongkar kejahatan mereka, ia memutuskan berpura-pura tertarik dan masuk ke tenda itu. Ia melihat gelagat yang mencurigakan. Para pemabuk memuji minuman itu setinggi langit, namun tidak seorang pun meminumnya. Dengan tenang ia berkata, "Jika minuman ini benar-benar enak, mengapa kalian tidak meminumnya sendiri?" Pertanyaannya menusuk hati mereka. Rahasia terbongkar, dan ketakutan membuat mereka lari terbirit-birit, meninggalkan minuman yang sudah dicampur racun itu. Anatha Pirndika melanjutkan perjalanan pulang dengan selamat. Merasa peristiwa itu penting, ia pergi ke Jetawana untuk menceritakan semuanya kepada Sang Buddha. Sang guru mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa ini bukan pertama kalinya para penjahat itu mencoba menipunya. Di kehidupan lampau pun, mereka melakukan hal yang sama pada Bodhisatta. Sang Buddha pun mengisahkan kehidupan lampau. Dahulu, di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang saudagar jujur. Sekelompok pemabuk berencana menjebaknya dengan cara yang sama, mencampur minuman keras dengan obat bius, lalu menawarkannya. Sang Bodhisatta curiga, tetapi ia tidak langsung menolak. Ia berkata akan mencicipinya setelah menghadap raja. Saat kembali, ia melihat minuman itu masih utuh. Ia menegur mereka, jika ini benar-benar minuman terbaik, mengapa tak ada yang meminumnya? Pasti ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Kata-katanya membuat mereka ketakutan dan lari. Bodhisatta pun selamat dan terus menjalani hidupnya dengan kebajikan hingga meninggal dan terlahir di alam bahagia. Sang Buddha menutup cerita dengan mengungkapkan bahwa para penjahat masa kini adalah penjahat masa lampau, dan Bodhisatta itu adalah dirinya sendiri. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kewaspadaan dan kebijaksanaan adalah perisai terbaik untuk melawan tipu daya. Solusi dari kisah Punapati Jataka adalah menghadapi tipu daya dengan kecerdikan, kewaspadaan, dan ketenangan. Anatha Pirndika dalam kehidupan sekarang maupun Bodhisatta dalam kehidupan lampau tidak terpancing untuk marah atau bertindak gegabah ketika dihadapkan pada jebakan yang sudah disiapkan. Mereka tidak langsung menolak mentah-mentah ajakan para penipu. Tetapi mereka memilih untuk mengamati terlebih dahulu, memahami pola perilaku lawan,
lalu mengungkapkan kebusukan rencana mereka di hadapan mereka sendiri. Dengan begitu, para penipu tidak hanya gagal melaksanakan rencana, tetapi juga dipermalukan oleh logika yang tidak terbantahkan. Jika minuman itu benar-benar murni dan lezat, mengapa mereka sendiri tidak meminumnya? Pendekatan ini menjadi contoh bahwa ketika berhadapan dengan niat jahat, solusi terbaik bukan selalu konfrontasi fisik atau amarah, tetapi membongkar tipu daya dengan bukti yang membuat lawan tidak dapat membela diri. Solusi ini juga menekankan pentingnya untuk tidak mudah percaya pada tawaran yang terlihat menggiurkan, apalagi dari orang-orang yang reputasinya meragukan. Kecerdikan, observasi yang tajam, dan pengendalian diri adalah senjata ampuh melawan kejahatan. Pesan moral utama dari Punapati Jataka adalah bahwa kewaspadaan dan kecerdikan dapat menyelamatkan kita dari penipuan dan bahaya. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak menarik atau menguntungkan adalah tulus dan aman. Banyak orang yang menyamarkan niat buruk mereka dengan kata-kata yang manis dan penampilan yang ramah. Sama seperti para penjahat yang memuji minuman beracun itu setinggi langit. Dalam kehidupan nyata, kita perlu berhati-hati sebelum menerima tawaran, terutama dari pihak yang tidak kita kenal baik atau punya riwayat buruk. Pesan lain yang terkandung adalah pentingnya mengungkapkan kebenaran dengan cara yang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menghalangi orang jahat untuk menyakiti korban berikutnya. Bodhisatta tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga mencegah para penjahat itu berhasil melakukan aksinya pada orang lain. Selain itu, kisah ini mengajarkan nilai pengendalian diri. Meski mengetahui ada niat jahat, Bodhisatta tidak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan sikap yang tenang justru membuat para penipu kalah telak tanpa perlawanan fisik. Kesimpulan dari Punapati Jataka adalah bahwa kebaikan hati harus selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Menjadi orang baik bukan berarti naif dan mudah tertipu, melainkan mampu menjaga hati tetap bersih sambil berpikir kritis terhadap situasi di sekitar. Cerita ini memperlihatkan bahwa dengan kecerdikan, seseorang dapat mengalahkan kejahatan tanpa kekerasan, bahkan membuat pelaku kejahatan menyerah dan melarikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa menghindari pertemuan dengan orang yang berniat buruk, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan sikap waspada, kemampuan membaca situasi, dan kebenaran untuk mengatakan kebenaran. Kisah ini juga menegaskan bahwa reputasi seseorang terbentuk dari pilihan-pilihan yang ia buat. Bodhisatta dihormati karena kebijaksanaannya, sedangkan para penipu dikenal karena kelicikannya. Kesimpulannya, Punapati Jataka memberikan pelajaran bahwa untuk melindungi diri dan orang lain, kita perlu menjadi seperti Bodhisatta, berani, cerdas, waspada, dan selalu memilih jalan kebenaran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.